Penyakit adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di balik sakit dan penyakit terkandung hikmah yang jarang diketahui orang. Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, sakit dapat membersihkan dosa dan kesalahan. Ini adalah nikmat yang sering diabaikan dan tidak disadari orang. Rasulullah SAW bersabda, artinya, tidak ada seorang muslim yang ditimpa cobaan berupa sakit dan sebagainya, melainkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya, seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa kesalahan atau dosa seseorang yang tengah sakit dihapus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi spirit bagi kita semua untuk tidak mengeluh terhadap penyakit yang diderita, dan menerima segala sesuatu yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata di balik penyakit ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Tentu kita berharap sehat walafiat dan itu yang senantiasa Nabi ajarkan, dan selalu kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap doa dan munajat kita. Karena dengan sehat kita bisa bekerja dan beribadah secara maksimal. Namun perlu diingat sehat dan sakit keduanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang muslim sakit, sangat dianjurkan untuk semaksimal mungkin ikhtiar lahir dan batin sekaligus agar penyakitnya disembuhkan, dan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara lahir dia harus berobat ke dokter dan mentaati perintahnya. Dan secara batin dia harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya melalui zikir. Karena Allah yang menurunkan dan menyembuhkan segala penyakit. Di antara zikir yang dapat diamalkan saat seorang hamba sakit adalah membaca kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazalimin. Artinya, tiada Tuhan selain Engkau, Allah. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Ia bersabda, artinya, siapa saja seorang muslim yang berdoa ketika sakitnya kalimat, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazalimin, sebanyak 40 kali, lalu meninggal disebabkan sakitnya itu, maka baginya ganjaran mati syahid. Namun sekiranya dia sehat, sungguh diampuni baginya segala dosanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis di atas menganjurkan bagi seorang muslim yang sedang sakit untuk berdoa, atau munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membaca kalimat yang menjadi amalan Nabi Yunus alaihi salam saat ditelan ikan, yakni kalimat, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazalimin, sebanyak 40 kali. Jika orang yang sakit itu meninggal, maka ia akan dapat ganjaran mati syahid. Namun, jika ia sehat maka ia akan mendapatkan ganjaran berupa ampunan atas segala dosa-dosanya. Ampunan atas segala dosa merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terkira. Karena dosa adalah kotoran yang membuat hidup seseorang semrawut nan tersiksa. Karena dosa hidup sang pendosa jauh dari kedamaian dan ketentraman. Rizkinya sulit, malas bekerja dan beribadah. Juga karena dosa pula seseorang itu berbuat dosa, dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebut zikir lain yang dapat diamalkan orang sakit, yaitu membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya, barang siapa membaca surat Qul Huwallahu Ahad, pada sakit yang membawa kepada kematiannya,
niscaya dia tidak akan menghadapi fitnah dalam kuburnya, aman dari himpitan siksa kubur, dan pada hari kiamat para malaikat akan membawanya dengan sayap-sayapnya melalui titian siratal mustaqim sampai ke dalam surga. Hadis riwayat At-Tabarani. Hadis ini mengajarkan fadilah orang sakit membaca surat Al-Ikhlas. Jika seorang muslim saat terbaring sakit membaca surat Al-Ikhlas 100 kali lalu meninggal, maka ia mendapat 3 keutamaan. 1. Tidak akan menghadapi fitnah dalam kuburnya. Maksudnya, ia akan mendapatkan nikmat kubur dan dijauhkan dari siksa kubur. 2. Aman dari himpitan siksa kubur, yakni diluaskan dan diterangi alam kuburnya. 3. Di hari kiamat malaikat akan membawanya meniti sirat untuk masuk ke dalam surga. Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas jahanam, lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Orang sakit yang senantiasa membaca surat Al-Ikhlas akan dimudahkan meniti sirat. Itulah 2 zikir andalan untuk orang sakit. Daripada mengeluh atau melamun yang tidak ada manfaatnya, lebih baik segera ambil tasbih atau gerakan jari jemarinya membaca kalimat, La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minazalimin, 40 kali dan surat Al-Ikhlas 100 kali. Wallahu a'lam.